Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan zuhur siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk tadabbur, mempelajari dan tafaqquh fid din, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in atau yang dikenal dengan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang akan kita pelajari untuk kesempatan siang hari ini adalah hadis yang ke-35 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang secara umum mengandung tema berkenaan dengan larangan untuk hasad dan dengki, larangan untuk saling membenci kepada sesama kaum muslimin. Kemudian perintah untuk saling mengasihi, mencintai sesama kaum muslimin, karena sesungguhnya sesama kaum muslimin ini adalah saudara. Untuk pertama kali kita baca terlebih dahulu hadis yang mulia ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling melakukan hasad, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najash. Nanti akan kami jelaskan apa itu najash. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang menjadikan kalian itu bisa saling membenci satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah salah seorang kalian melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. La yadhlimuhu, oleh karena itu janganlah seorang muslim menzalimi muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu, janganlah mendatangkan sesuatu yang merugikan muslim yang lain. Wala yakdzibuhu, janganlah kemudian melakukan kedustaan terhadap muslim yang lain. Wala yahqiruhu, jangan pula merendahkan muslim yang lain. At-taqwa hahuna, Nabi mengatakan ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, seraya menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali untuk memberikan isyarat bahwasanya ketakwaan itu ada di dalam dada atau di dalam hati. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahu al-muslim, cukuplah seorang muslim itu dianggap melakukan suatu kejahatan ketika muslim tersebut merendahkan saudara muslim lainnya. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, hendaknya diketahui bahwasanya antar muslim yang satu dengan muslim yang lain ada perkara yang diharamkan. Apa saja perkara itu? Yang pertama, damuhu, darahnya itu haram, yaitu dilarang menumpahkan darah. Haram hukumnya menumpahkan darah muslim satu dengan yang lainnya. Wa maluhu, kemudian hartanya itu juga haram. Artinya tidak boleh seorang muslim mengambil harta muslim yang lainnya yang tidak dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Wa irduhu,
dan kemudian kehormatannya juga haram. Tidak boleh seorang muslim menjatuhkan kehormatan saudara muslim yang lainnya, membuka aib, mengumbar kejelekan saudara muslim yang lainnya di hadapan umum. Al-hadits rawahu Muslim. Hadits yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadits yang mulia ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, mengajarkan kepada kita tentang banyak perkara. Terkhusus perkara ini adalah perkara muamalah sosial antar muslim yang satu dengan muslim yang lain. Pertama kali yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah la tahasadu. Janganlah kalian itu saling mendengki satu sama lain, saling hasad satu sama lain. Apa itu hasad? Apa itu dengki? Hasad dan dengki ini adalah ketidakrelaan seseorang manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang lain. Dalam hal ini apabila ia melihat saudaranya sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya tidak rela. Maka dirinya itu memendam benci, tidak senang terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada saudaranya tersebut. Maka yang demikian ini sebenarnya adalah penyakit hati, jemaah sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umamis sabiqah." Telah merasuk ke dalam hati kalian tanpa disadari suatu penyakit yang dahulu pernah menimpa umat-umat terdahulu. Apa itu? Nabi SAW mengatakan al-hasadu wal baghdha, yaitu kedengkian dan rasa saling benci. Dari keterangan hadis yang merupakan tambahan ini, hasad ini tidak lain dia adalah kebencian. Kebencian yang dipendam, kebencian yang ada di dalam hati, dia tumbuh tanpa dirasa. Yang dasar dari kebencian tersebut adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Nah, ini yang demikian ini kalau dipupuk, kalau dia dibiarkan tumbuh subur di dalam hati, maka dia akan menjadikan hati seseorang itu sakit. Bahkan ketika nanti diliputi oleh kebencian, hati seseorang itu bisa dikatakan mati. Mati dari kasih sayang, mati dari saling mencintai satu sama lain. Isinya adalah kebencian terus. Kemudian larangan yang kedua dalam hadis ini adalah wala tanajashu. Janganlah kalian saling melakukan najash. Najashun itu adalah salah satu perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka itu sengaja menaikkan harga dagangan mereka. Jadi seorang pedagang dia menambahkan harga dari barang dagangannya sekian-sekian dengan maksud agar orang itu tidak membeli darinya, atau dengan maksud agar pesaing yang merupakan pedagang yang lainnya itu mendapatkan rugi. Jadi dengan pola dia menaik turunkan harganya itu menjadikan saudaranya pedagang yang lain itu merugi. Entah karena orang itu tidak membeli dari saudaranya atau nanti orang tersebut akan membeli darinya. Nah, bisa saja kemudian najshun itu adalah menipu, yaitu dia menambahkan harga dari barang dagangannya dengan tujuan untuk bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak dari pembeli. Jadi gambarannya seperti ini, najashun itu ketika seseorang menjual barang dagangan, katakanlah dia menjual HP yang seharusnya harga HP ini 2 juta. Kemudian ada seorang pembeli yang dia datang hanya berpura-pura saja.
berpura-pura hendak membeli, wah ini nggak pantas harganya kalau 2 juta, saya berani bayar ini 5 juta. Sehingga kemudian ketika ia membayar 5 juta, membayar itu di hadapan pembeli yang lain. Padahal membayarnya 5 juta ini hanya pura-pura saja, yang mana nanti di waktu yang akan datang 5 juta nanti akan dikembalikan. Dengan harapan, dengan tujuan pembeli yang melihat transaksi tersebut juga berkeinginan untuk membeli dan rela memberikan harga seharga yang diberikan oleh pembeli yang pertama, sehingga pembeli yang kedua ini sejatinya dia tertipu oleh transaksi yang pura-pura yang dilakukan di awal tadi, sengaja menambahkan harga dari barang dagangan tersebut tetapi bukan untuk membelinya, hanya untuk mengecoh pembeli-pembeli yang lain. Dengan demikian ini adalah salah satu sebab di mana kebencian antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bisa tumbuh, karena perbuatan najushun ini tidak lain adalah perbuatan curang, yang dia seolah-olah membeli dengan harga yang pantas padahal harganya bukan seperti itu, agar orang lain kemudian terkecoh dan kemudian tertipu dengan apa yang dilakukan. Ini jual beli najush ini dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marak dilakukan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan yang demikian, karena perbuatan ini menjadi salah satu sebab munculnya saling membenci antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Wala tabaghadu, larangan yang selanjutnya, janganlah kemudian kalian itu saling membenci satu sama lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabaghadu wala tadabaru, jangan kalian saling membenci dan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab kebencian itu datang. Obat dari semua ini Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surah Al-Hasyr, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada kalangan tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat, ketika mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi para tabi'in atau generasi yang datang setelah sahabat, di antara doa yang mereka panjatkan kepada Allah adalah, ya Allah ampunilah kami, ighfir lana wa li ikhwanina, dan bagi saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu mereka memintakan ampun kepada para sahabat. Kemudian mereka meminta apa lagi? Wala taj'al fi qulubina, janganlah engkau jadikan di hati kami ghilla. Ghillan itu adalah kebencian. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini ada kebencian lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Maka siapapun yang masih ada keimanan di dalam hatinya, seorang muslim itu tidak boleh untuk membencinya. Adapun yang dibenci, yang wajib untuk kita benci itu adalah manakala saudara kita itu melakukan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah, maka bencilah kemungkaran yang dilakukan itu. Akan tetapi personnya hendaknya kita mengasihinya. Kalau kita mendasarkan diri kita ini pada kasih sayang, kita tidak akan membiarkan saudara kita itu untuk melakukan kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian itu saling menjual dan membeli di atas jual beli saudaranya. Jual beli di atas jual beli saudaranya itu adalah manakala ketika terjadi transaksi antar jual beli, si penjual dengan si pembeli baru tawar menawar. Baru kemudian datang penjual yang selanjutnya menawarkan, oh kalau sama saya itu harganya lebih murah. Sehingga pembeli ini berpaling dari membeli kepada yang pertama, kemudian berpaling menuju kepada si penjual yang kedua. Yang demikian ini tentunya menjadikan penjual pertama ini hatinya sakit. Baru dia menawarkan, ini HP ini kalau beli sama saya harganya 2.500.000. Tahu-tahu kemudian ada orang datang, oh kalau sama saya mereknya sama, itu harganya 1.500.000 saja.
tentunya si penjual yang pertama ini sakit hati dan kemudian tidak terima dengan perbuatan penjual yang kedua ini yang menjatuhkan harganya sehingga orang tidak jadi beli kepada dirinya. Ini adalah perbuatan bai'ul ba'd ala ba'd, jual beli di atas saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Antara pedagang dengan pedagang hendaknya saling menguatkan. Kalau kemudian tidak ada barangnya yang dicari di dia, kemudian tunjukkan kepada saudaranya, oh saudara saya ini punya nih barang yang kayak gini, silahkan nanti datang ke sana. Karena rizki masing-masing sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan masing-masing muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh saling menzalimi, saling merendahkan, dan kemudian mendatangkan kerugian serta melakukan kedustaan satu sama lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kuncinya semua itu agar tidak melakukan keharaman yang tadi disebutkan. Kuncinya adalah di hati. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di hati. Nah, hal ini menunjukkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa sembuh dari penyakit ini, kalau memang penyakit ini ada di dalam hati kita, membenci saudara muslim, obatnya yang pertama adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak dijadikan kebencian di dalam hati. Kemudian obatnya yang kedua adalah senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada masing-masing kita. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu jauh lebih baik daripada apa yang dianugerahkan kepada Allah kepada saudara yang lain. Boleh jadi anugerah yang Allah berikan atau nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita yang lain itu menjadi ujian bagi dia. Kalau itu adalah ujian, belum tentu diri kita itu bisa kuat menghadapi ujian yang sama. Misal contoh, Allah menganugerahkan kita istri baru satu, ternyata ada saudara kita istrinya 2 atau 3 gitu kan. Enak sekali kayak gitu. Dan kemudian ada rasa dengki di dalam hati, tidak senang. Jangan. Akan tetapi yang Allah berikan istri 3 itu boleh jadi ujiannya lebih besar, adilnya dia lebih berat daripada yang kemudian Allah beri istri 1. Lebih ringan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari ini hendaklah kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian obat yang ketiga untuk menghilangkan kebencian, kedengkian di dalam hati ini, hendaknya kita memaafkan. Apabila memang ada saudara kita pernah melakukan perbuatan yang mungkin dia tidak ketahui dan perbuatan tersebut menyakitkan hati kita, maka hendaknya kita lepaskan dan kita maafkan. Kemudian apabila ditanya bagaimana bisa memaafkan sementara hati ini belum bisa untuk melupakan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa memaafkan, banyak-banyaklah kita mengingat keburukan dosa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita hitung sebenarnya seberapa besar kesalahan saudara kita kepada kita kalau dibandingkan dengan dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar, dan kita senantiasa mengharapkan ampunan dan maaf Allah Azza wa Jalla. Maka apakah kita yakin ketika kita enggan untuk memaafkan kesalahan saudara kita, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga enggan untuk memaafkan dosa-dosa kita? Tentunya tidak. Maka jadikanlah maaf ini sebagai salah satu wasilah atau jalan kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyaklah kita memaafkan, mudah-mudahan Allah akan memaafkan dosa kita yang banyak ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir di dalam hadis ini Nabi mengingatkan ada 3 hal yang kita diharamkan atas saudara muslim yang lainnya. Kita diharamkan untuk menumpahkan darah saudara muslim yang lain. Maka perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar, yang mana pelakunya apabila menyengaja untuk membunuh saudaranya,
dia akan diganjar oleh Allah dengan neraka jahanam. Allah sudah kalamkan di dalam surah An-Nisa bahwasanya pelaku pembunuhan sengaja itu dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian keharaman yang kedua yang disampaikan oleh Nabi dalam penutup hadis ini adalah janganlah untuk mengambil harta saudara kita dengan tidak hak. Syariat mengizinkan kita untuk mengambil harta saudara kita tetapi dengan hak, yaitu melalui transaksi jual beli, melalui transaksi sewa menyewa, melalui transaksi pinjam meminjam, yang mana nanti kewajibannya dikembalikan lagi. Yang aturan ini nanti ada di dalam pembahasan hukum fikih. Kemudian selain dari itu, mengambil harta saudara kita dengan tidak hak adalah suatu keharaman. Dan yang terakhir, jaga kehormatan saudara kita, karena kehormatan seorang muslim itu telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Janganlah kita gemar untuk mengumbar aib. Kita mengetahui keburukan, kelemahan saudara kita, hendaknya kita jaga untuk kita rahasiakan agar orang-orang tidak banyak tahu tentang keburukan yang ada pada dirinya, dan orang lebih mengetahui bahwasanya saudara kita ini adalah orang yang baik-baik saja. Dan kemudian mintakanlah ampun kepada Allah jika kita mengetahui ada keburukan yang ada pada diri saudara kita. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni dan kemudian memaafkan keburukan yang ada pada diri kita masing-masing. Ini saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bersaudara satu sama lain, tidak saling membenci satu sama lain, dan dengan kecintaan bersaudara ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya dan melindungi kita dari azab api neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Kita akhiri dengan membaca doa Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.